Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Saya mengerti, senior, kata Yang Chen. Anda telah menjalani kehidupan yang benar, senior supreme. Bahkan dengan mengabaikan kekuatan Anda, saya tidak dapat menemukan kesalahan apapun dalam karakter Anda. Haha, kau menyanjungku, anak muda. Meskipun aku tahu kau hanya berusaha memenangkan hatiku, aku cukup senang. Starchild Supreme berkata, Yang Chen, aku sudah memberitahumu apa yang perlu kukatakan. Tombak pembunuh dewa sekarang milikmu, tetapi aku harap kau dapat mewarisi tekad yang ditinggalkan Mu Gufeng. Meskipun tombak pembunuh dewa dikelilingi oleh aura jahat, aura ini adalah kunci untuk menguji pemiliknya. Hanya ketika pemilik tombak ini benar dan lurus, mereka dapat menggunakan dan mengendalikan tombak ini. Aku harap kau dapat mewarisi sifat-sifat ini. Namun, saat ini, Starchild Supreme mengamati Yang Chen dari atas ke bawah, lalu berkata sambil tersenyum, kudengar akhir-akhir ini kamu banyak menolak hadiah dari orang lain, yang membuat banyak orang kesal. Aku mengagumimu karena itu. Kupikir senior Supreme akan menganggapku sok, kata Yang Chen, sungguh terkejut. Awalnya ia mengira Starchild Supreme juga tidak akan menyetujui tindakannya. Sombong, apa maksudmu? Starchild Supreme berkata dengan nada kesal, kau pikir aku tidak tahu apa yang diinginkan orang-orang ini? Sebagai anggota Pulau Bintang Luo, mereka malah mencoba membentuk faksi-faksi alih-alih fokus memperbaiki diri. Memberi hadiah kecil untuk membangun hubungan itu mudah, tapi mereka bahkan mau menawarkan hadiah kepada wanita. Konyol, moral Pulau Bintang Luo telah benar-benar dirusak oleh orang-orang ini. Dia cukup marah saat mengatakan ini. Anak bintang senior, jika kau turun tangan, orang-orang ini mungkin tidak akan berani melakukan aksi mereka lagi, tanya Yang Chen. Hal-hal seperti ini, begitu aku menekannya, akan muncul lagi tak lama lagi. Aku tak bisa terus-menerus menekannya. Aku punya urusan lain setiap hari, dan aku tak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Sejujurnya, aku sudah tua sekarang. Beberapa hal bisa diserahkan kepada orang-orang di bawah. Aku sudah tak peduli lagi dengan lika-liku benar dan salah, kata Starchild Supreme dengan acuh tak acuh. Yang Chen tercengang, merasa bahwa dia masih belum bisa memahami pola pikir seorang tokoh hebat setingkat Starchild Supreme. Dengan usia yang tak terhitung, bagaimana mungkin dia tidak tahu akar permasalahan Pulau Bintang Luo? Namun, dia hanya menutup mata dan memilih untuk tidak mengatasinya. Memikirkan hal ini, Yang Chen merasa perlu mengevaluasi kembali pusat kekuatan tertinggi ini. Adapun masalah Mu Gufeng, Starchild Supreme sepertinya merasa sudah cukup bicaranya, dan dengan lambaian lengan bajunya, dia berkata, baiklah, sudah malam. Aku harus pergi. Tunggu sebentar, senior, kata Yang Chen. Starchild Supreme menatap Yang Chen dengan bingung, tidak tahu mengapa dia menghentikannya. Yang Chen ragu-ragu sejenak, lalu memutuskan untuk berterus terang, senior Starchild, aku ingin berbicara denganmu secara detail tentang apa yang terjadi pada senior Mu Gufeng. Bukankah aku sudah menjelaskannya secara detail? Apa lagi yang ingin kau katakan? Starchild Supreme berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Kata-katanya tentu saja tidak mengungkapkan apa yang dipikirkan Yang Chen. Tanpa ragu-ragu lagi, Yang Chen berkata dengan tegas dan tegas, yang ingin kukatakan adalah kematian senior Mu Gufeng tidak sesederhana yang dipahami dunia. Seperti yang kau katakan sebelumnya, 10 Raja Klan Binatang Raksasa tidak mungkin membunuh senior Mu Gufeng. Kematiannya melibatkan beberapa rencana dan rencana rahasia. Apa maksudmu? Starchild Supreme menyipitkan matanya, menunjukkan sedikit keterkejutan. Yang Chen berkata jujur, kematian senior Mu Gufeng bukan di tangan Raja Klan Binatang Raksasa. Bahkan, seperti yang kau katakan, 10 Raja Klan Binatang Raksasa tidak mungkin membunuhnya. Kematiannya melibatkan konspirasi, sebuah rencana yang matang dan direncanakan dengan cermat. Jadi, apa yang kau sebutkan sebelumnya tentang sebuah rencana itu bukan hanya omong kosong. Ekspresi dan sikap Starchild Supreme menjadi jauh lebih tegas. Yang Chen mengangguk lembut, benar. Katakan padaku, apa cerita di balik rencana ini? Tanya Starchild Supreme dengan suara rendah. Yang Chen berkata, intinya, masalah ini ada hubungannya dengan Li Chongqiao dari Sekte Tai. Ceritanya panjang, jadi aku akan menjelaskannya padamu. Yang Chen segera menceritakan seluruh kejadian itu kepada Starchild Supreme. Dari rencana Li Chongqiao untuk menjebak Mu Gufeng, hingga kerjasama Li Chongqiao dengan Raja Klan Binatang Raksasa untuk membunuh Mu Gufeng, semuanya terbongkar. Setelah mendengar semua ini, wajah Starchild Supreme tidak lagi setenang dan sesantai sebelumnya. Dia menggertakkan giginya menahan amarah yang terpendam, membara di dalam. Yang Chen, apakah kamu punya bukti untuk apa yang kamu katakan? Tanya Starchild Supreme. Aku tidak punya bukti. Ini adalah ingatan tentang tombak pembunuh dewa. Yang Chen memegang tombak pembunuh dewa, dengan tenang berkata, awalnya, tombak pembunuh dewa tidak memberitahumu tentang ini karena ia menghormati pilihanku. Lagi pula, masalah ini hanya akan merugikanku dan melibatkanku dalam badai baru. Tapi bagaimana mungkin aku diam saja? Aku harus memberitahumu, apapun yang terjadi. Bagus, apapun yang terjadi.
Star Child Supreme berbicara dengan nada mendominasi, tanpa menyembunyikan kekagumannya pada Yang Chen. Jika tombak pembunuh dewa mengatakan ini, maka aku tidak punya alasan untuk meragukannya. Yang Chen, awalnya aku khawatir apakah kau bisa mewarisi kebenaran dan integritas Mu Gufeng. Tapi sepertinya kau tidak mengecewakanku. Yang Chen dengan rendah hati menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih, jangan menyanjungku, senior. Sebenarnya dia mengucapkan kata-kata itu karena dia melihat betapa jujurnya Star Child Supreme. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, dia agak terlalu berhati-hati. Seberapa jauhkah Star Child Supreme, penguasa Mu Gufeng yang jujur? Aku tak pernah menyangka Li Chongqiao akan melakukan hal tercela seperti itu, kata Star Child Supreme dengan amarah yang meluap-luap. Jika muridku tidak mati saat itu, dia pasti sudah mencapai tahap jalan agung sekarang. Sekarang, dengan kepergian muridku, tak ada seorang pun di antara generasi baru kultivator tahap jalan agung yang bisa menandinginya. Tapi aku tak pernah menyangka dia, sebagai murid terhormat Sekte Taiyi, akan melakukan hal yang begitu memalukan. Yang Chen berkata, senior, apa yang ingin kau lakukan? Sejujurnya, sekarang setelah aku mewarisi tombak pembunuh dewa, aku berkewajiban untuk membalas dendam untuk senior Mu Gufeng. Masalahnya, Mu Taiking terlalu kuat, telah mencapai tahap jalan agung, dan mendapat dukungan dari Sekte Taiyi. Dengan kekuatanku yang terbatas, aku tidak tahu bagaimana cara membalas dendam. Yang Chen, keinginanmu untuk membalas dendam sangat menghiburku. Pilihanmu untuk tidak membalas dendam juga tepat. Masalah Li Chongqiao kemungkinan besar rumit. Bahkan jika tombak pembunuh dewa secara langsung menuduh Li Chongqiao, tak seorang pun akan mempercayainya tanpa bukti. Sekte Taiyi pasti akan melindungi Li Chongqiao, kata Star Child Supreme. Intinya, Li Chongqiao tak bisa disentuh untuk saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang Chen tidak bisa menemukan jalan keluar. Ekor rubah pada akhirnya akan terlihat, Yang Chen, kau masih terlalu muda, dan kau harus lebih sabar dalam bertindak. Hanya karena kau tidak bisa menemukan kekuranganmu sekarang, bukan berarti kau tidak akan pernah menemukannya. Waktu akan perlahan-lahan menyingkap kelemahan seseorang. Aku tidak tahu sebelumnya bahwa kematian muridku diatur oleh Li Chongqiao, tetapi bukankah waktu pada akhirnya mengungkapkannya kepadaku? Meskipun kata-kata Sing Tong Heavenly Venerate mengandung keceriaan yang dipaksakan, dia tampak lebih santai dibandingkan dengan Yang Chen. Selain itu, Anda baru saja berbagi informasi penting dengan saya. Informasi apa? Tanya Yang Chen. Klan binatang raksasa punya informan di wilayah manusia kita, dan dia orang setinggi Li Chongqiao. Aku tidak menyadarinya sebelumnya, dan menderita banyak kerugian, merasa tak berdaya melawan banyaknya petunjuk yang diketahui klan binatang raksasa. Sekarang setelah aku tahu ada pengkhianat, segalanya akan jauh lebih mudah ditangani. Yang Chen mempertimbangkan dengan saksama dan mendapati kata-kata Sing Tong Heavenly Venerate sangat masuk akal. Junior mengerti, jawab Yang Chen dengan hormat. Sing Tong Heavenly Venerate memberi Yang Chen beberapa instruksi tambahan tentang masalah ini sebelum akhirnya pergi. Yang Chen memejamkan mata dan merenung sejenak, merasa dirinya masih terlalu muda. Meskipun Yang Mulia Surgawi Sing Tong belum lama mengetahui hal ini, kemampuan penerimaan dan kecerdasan emosionalnya jauh di atas Yang Chen, sehingga ia dengan mudah memahami inti permasalahannya. Sepertinya ia masih harus menempuh jalan panjang untuk mengejar ketertinggalan dari monster-monster tua ini. Ia harus beradaptasi perlahan-lahan. Sekarang setelah Sing Tong Heavenly Venerate pergi, penghalang kedap suara pun ikut menghilang bersamanya. Yang Chen memasuki ruangan tempat Siwer menunggunya. Melihat Yang Chen kembali, ia buru-buru bertanya, Tuan Muda, adakah yang Anda butuhkan bantuan saya? Melihat keinginan Siwer untuk membuktikan nilainya dan keengganannya untuk menjadi tidak berguna, Yang Chen tidak dapat menahan perasaan sedikit getir. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, Siwer tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Jadi dia berkata, saya punya pertanyaan. Silakan bertanya, Tuan Muda. Siwer menjawab dengan penuh semangat. Yang Chen bertanya, tahukah kamu apa tujuan konferensi pengamatan bintang ini? Tuan Muda, konferensi menatap bintang agak lebih rumit untuk dijelaskan. Saya rasa saya harus mulai dengan seni rahasia Pulau Bintang Luo kami. Anda harus tahu bahwa metode Pulau Bintang Luo kami melibatkan beberapa hubungan dengan bintang-bintang di langit, kata Siwer. Yang Chen tidak menyangkal, memang begitulah adanya. Pulau Bintang Luo adalah kekuatan yang telah menguasai kekuatan bintang hingga tingkat yang paling dahsyat dan mengerikan. Ia belum banyak mempelajari kekuatan bintang ini, dan ketika Siwer menyebutkannya, rasa ingin tahunya pun terusik. Ceritakan lebih banyak tentang bintang-bintang di langit. Yang Chen duduk. Siwer tidak tinggal diam, buru-buru menuangkan secangkir teh roh untuk Yang Chen. Ia kemudian berkata, teknik rahasia bintang langit adalah seni kuno yang diwariskan dari zaman kuno, dan merupakan salah satu warisan besar umat manusia. Beberapa orang yang telah mempraktikkan teknik rahasia dapat meminjam kekuatan mereka dengan terhubung secara wajar dengan bintang-bintang langit. Namun, kekuatan bintang-bintang langit ini tidak mudah diakses.
Apa maksudmu? Tanya Yang Chen. Yang terutama adalah lokasinya. Di belahan dunia luar lainnya, bintang-bintang tersebar dan beberapa bahkan bergerak, sehingga sangat sulit untuk berkomunikasi dengan mereka. Namun, lokasi geografis Pulau Bintang Luo kami unik. Lokasi kami adalah tempat terbaik untuk berkomunikasi dengan bintang-bintang di seluruh 12 negara. Terlebih lagi, di posisi ini, terdapat bintang terbanyak. Jika Anda bersedia berusaha, berkomunikasi dengan bintang apapun tidaklah sulit. Siwer tersenyum lembut, memperlihatkan dua lesung pipit yang manis. Yang Chen berkata sambil berpikir, kalau begitu, bagaimana dengan konferensi pengamatan bintang? Begini, jika ini benar-benar hanya soal berkomunikasi dengan satu bintang, maka kekuatan di dalam bintang itu akan cukup bagi semua generasi muda di Pulau Bintang Luo untuk menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba berkomunikasi dengannya, dan tetap tidak mampu menguasai esensi kekuatan ilahi di dalam bintang tersebut. Bahkan jika seseorang menghabiskan seluruh hidupnya di satu bintang, pada akhirnya, mereka mungkin hanya menguasai permukaan materinya, yang cukup umum. Yang Chen merenung dalam-dalam. Siwer melanjutkan, tapi tidak ada yang mutlak. Akan tiba saatnya ribuan bintang di langit di atas Pulau Bintang Luo akan berada di titik yang sangat dekat dengan pulau kita. Inilah waktu yang paling ideal bagi kita, para kultivator Pulau Bintang Luo, untuk berkomunikasi dengan bintang-bintang. Selama masa ini, kita tidak hanya dapat berkomunikasi lebih baik dengan kekuatan bintang ilahi, tetapi kita juga dapat memperoleh warisan di dalam bintang-bintang. Apa sebenarnya warisan ini? Yang Chen bingung. Apakah Dewa Bintang benar-benar hidup? Dia selalu berasumsi bahwa Dewa Bintang hanyalah cara untuk menggambarkan kekaguman dan penghormatan terhadap kekuatan alami bintang. Siwer menggelengkan kepalanya pelan, tentu saja, Dewa Bintang tidak mungkin hidup. Kekuatan bintang semuanya terbentuk oleh alam. Lalu mengapa ada pembicaraan tentang warisan? Tanya Yang Chen bingung. Siwer menarik napas dalam-dalam, tampaknya terkejut sendiri, Tuan Muda, ceritanya panjang. Awalnya, kami di Pulau Bintang Luo juga terkejut dengan konsep warisan. Pada akhirnya, hanya ketika orang pertama memperoleh warisan, konferensi pengamatan bintang menjadi lebih berharga. Akhirnya, Yang Mulia Surgawi secara pribadi menyelidiki dan sampai pada suatu kesimpulan. Setiap makhluk kuat yang telah mencapai tahap Mahayana memiliki kemampuan untuk meninggalkan sebagian warisan mereka di dalam bintang-bintang. Selain itu, haruslah seorang ahli tahap Mahayana dengan alam yang sangat tinggi. Bagi seseorang setingkat Yang Mulia Surgawi kita, tidak mudah untuk membangun warisan di dalam bintang. Yang Chen sedikit terkejut, bukankah itu berarti mungkin ada warisan yang lebih kuat di dalam bintang-bintang daripada Sing Tong Heavenly Venerate? Dalam banyak konferensi pengamatan bintang sebelumnya, warisan para ahli Mahayana Stage telah terungkap berkali-kali, jawab Siwer jujur. Bagaimana bisa ada begitu banyak ahli tahap Mahayana? Yang Chen tidak bisa memahaminya. Tuan Muda, awalnya kami di Pulau Bintang Luo juga sangat terkejut dengan hal ini, tetapi setelah mempertimbangkan dengan saksama, kami menyadari bahwa usia bintang tidak terbatas, dan memilih bintang sebagai tempat warisan seseorang sungguh sempurna. Mungkin para ahli tahap Mahayana ini bahkan bukan dari zaman kita, tetapi telah ada sejak zaman yang jauh lebih kuno. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, siapa yang tahu berapa banyak ahli tahap Mahayana yang telah lahir? Siwer berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan kepada Yang Chen. Yang Chen sekarang mengerti keseluruhan ceritanya, jadi begitulah konferensi menatap bintang terjadi. Tepatnya, Pulau Bintang Luo kami menemukan kemampuan untuk berkomunikasi dengan warisan tahap Mahayana kuno di masa kritis ini, jadi tentu saja kami tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Maka, konferensi pengamatan bintang pun diselenggarakan. Namun, semakin banyak konferensi pengamatan bintang yang diadakan, semakin Pulau Bintang Luo tidak mampu memonopoli konferensi tersebut, kata Siwer. Karena melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan warisan kenaikan agung, banyak kekuatan telah terlibat dalam konferensi pengamatan bintang, menyebabkan acara tersebut menjadi pertemuan campuran dari waktu ke waktu. Pulau Bintang Luo kita telah memilih untuk tidak memonopolinya, dan ambang batas untuk berpartisipasi dalam konferensi pengamatan bintang menjadi semakin rendah. Yang Chen bertanya dengan bingung, apakah kamu tidak takut orang lain akan mencuri sumber dayamu, Pulau Bintang Luo? Kami tidak takut. Faktanya, selama bertahun-tahun, sangat sedikit orang yang benar-benar mendapatkan warisan bintang. Warisan yang ditinggalkan oleh para ahli tahap Mahayana bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan siapapun hanya dengan keinginan. Beberapa orang bahkan harus membayar mahal karena memaksakan diri untuk mendapatkan warisan tersebut. Jika semua orang benar-benar bisa mendapatkan warisan, bukankah kekuatan besar dari 12 negara juga akan datang? Tapi seperti yang Anda lihat, tidak banyak kekuatan besar dari 12 negara yang tertarik ke sini. Siwer tersenyum. Yang Chen mengangguk, oh, begitu. Konferensi menatap bintang, konferensi menatap bintang. Sang anak bintang surgawi Venerate ingin agar dia mewarisi warisan yang diperoleh Mu Gufeng pada konferensi menatap bintang. Apa tujuan Zhang Wudao mengajaknya berpartisipasi dalam konferensi menatap bintang? Karena tidak dapat memahaminya, Yang Chen berhenti merenung dan menatap Siwer. Wajah cantik Siwer memerah,
tidak yakin apakah jawabannya memuaskan Yang Chen. Siwer, jika leluhurmu tidak kembali, tinggallah di sini selama yang kau mau, kata Yang Chen dengan tenang. Siwer menjadi emosional saat dia memahami dengan jelas apa maksud perkataan Yang Chen, bahwa dia telah mendapatkan persetujuannya. Berada di sisi Yang Chen akan menjadi suatu kehormatan, sesuatu yang pasti akan dihadiahkan leluhurnya padanya. Meskipun Yang Chen tidak tahu apa yang diinginkan Grandmaster Daming darinya, ia tahu Siwer tidak bersalah dalam masalah ini. Karena Siwer telah berusaha sebaik mungkin untuk membantunya, Yang Chen tidak bisa memaksakan diri untuk bersikap tegas padanya. Kemudian, Yang Chen kembali ke kamarnya, berniat mempelajari undangan untuk memulai konferensi menatap bintang dan akhirnya merencanakan jadwalnya. Namun, sekembalinya ke kamar, ia mendapati sekelompok putri duyung masih menunggunya. Melihat mereka mengingatkannya bahwa dia hampir melupakan masalah dengan wanita putri duyung. Tuan muda, para putri duyung menatap Yang Chen dengan iba. Yang Chen, menyadari pasti ada sesuatu yang lebih penting, bertanya, sebenarnya ada apa di sini? Tadi, saya dengar Anda bilang mau pulang kampung. Apa itu soal wilayah laut ini? Tuan muda, kami tidak begitu yakin, tetapi ketika kami kembali ke sini, kami merasa seperti pulang ke rumah. Tempat ini memiliki banyak sensasi yang familiar dari kenangan kami tentang rumah, dan bahkan merasakan kehadiran keluarga dan suku kami di dekatnya. Tuan muda, kami ingin pulang. Melihat wajah-wajah penuh harap para putri duyung, Yang Chen tak kuasa menahan senyum, apa yang kalian lakukan? Meskipun aku tidak yakin apa yang terjadi, kapan aku pernah memperlakukan kalian dengan tidak adil? Jika rumah kalian memang di sini, bagaimana mungkin aku tidak mengizinkan kalian kembali? Tapi pertama-tama, jelaskan apa yang terjadi. Seorang tetua dari suku manusia ikan angkat bicara, Tuan muda, situasinya begini. Mendengarkan tetua manusia ikan, Yang Chen secara bertahap mulai memahami banyak hal. Manusia ikan adalah ras yang unik, dengan pemahaman spiritual yang tak tertandingi. Mereka dapat merasakan kehadiran sesama anggota suku atau hal-hal yang berkaitan dengan mereka dengan sangat tepat waktu dan peka. Ketika mereka tiba di daerah pesisir pantai ini, mereka sudah merasakan perbedaannya. Namun, mereka belum bersuara, dan seiring berjalannya waktu, mereka tak bisa lagi mengabaikan perasaan mereka. Yang Chen bertanya, apakah maksudmu mungkin ada anggota suku manusia ikanmu yang tinggal di wilayah laut dekat Pulau Bintang Luo ini? Tuan muda, itulah yang kami maksud, jawab para putri duyung. Tuan muda, Tuan muda, kelompok wanita putri duyung itu ragu-ragu, tetapi niat mereka tidak bisa lebih jelas lagi. Yang Chen langsung mengerti tanpa berpikir, aku tahu apa yang kau pikirkan. Pertama-tama, terlepas dari apakah ada anggota sukumu di daerah ini, aku akan menuntunmu untuk menemukan mereka. Namun, masalah ini penting, dan insting pertamaku adalah menyelidiki sebelum mengambil kesimpulan. Namun, karena aku belum mengenal Pulau Bintang Luo, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Bertanya akan sulit, aku tidak tahu apakah ini kabar baik atau tidak. Jadi, Tuan muda, apa maksudmu? Yang Chen berkata, pilihlah waktu yang tenang. Malam ini, di tengah kegelapan, aku akan pergi bersamamu. Ketika saatnya tiba, kau bisa mengikuti nalurimu dan membimbingku ke arah yang benar. Jika kita menemukan sesuatu selama penyelidikan kita, itu bagus. Tuan muda, itu luar biasa. Tuan muda, kami sangat mencintaimu. Semua putri duyung wanita sangat gembira. Yang Chen tak kuasa menahan senyum, baiklah, berhentilah menyanjungku. Kau harus mempelajari situasinya dulu, pertimbangkan apa yang harus dilakukan jika kita bertemu dengan anggota sukumu. Kelompok wanita putri duyung menjadi gembira, karena mereka belum pernah bertemu dengan anggota suku mereka di luar lingkaran mereka sendiri sebelumnya. Mereka tidak dapat menahan perasaan tersentuh, mengingat betapa besar bantuan yang diberikan Yang Chen tanpa mengharapkan imbalan apapun. Waktu berlalu, meskipun petani tidak membedakan siang dan malam, bepergian di bawah kegelapan menyediakan sedikit perlindungan. Yang Chen diam-diam dan para putri duyung tiba di tepi pantai. Menatap lautan luas, kini Pulau Bintang Luo pun tampak sangat kecil. Yang Chen bertanya, apakah kamu yakin itu terletak di bawah air? Tuan muda, ya, di bawah air, kata para wanita putri duyung. Yang Chen bertanya, dasar laut, bukankah Pulau Bintang Luo tahu tentang ras lain yang tinggal di sana? Yang Chen menebaknya dalam hatinya. Lalu, dia melambaikan lengan bajunya. Kekuatan ilahinya melonjak, membuka jalan menembus lautan. Setelah itu, Yang Chen dan para putri duyung menghilang dari lokasi semula dan memasuki wilayah laut. Mengingat tingkat kultivasi Yang Chen saat ini, meskipun kondisi di dasar laut sangat keras, kekuatan sucinya melambai di sekelilingnya, membuat air di sekitarnya tidak dapat mendekatinya sama sekali dan tidak dapat menimbulkan ancaman. Yang Chen mengamati area laut di sekitarnya dan tidak menemukan apapun selain beberapa makhluk laut tingkat rendah. Ras lain tidak ditemukan dimanapun. Dia tidak dapat menahan rasa aneh dan bertanya-tanya apa yang dibicarakan wanita putri duyung itu ketika mereka mengaku telah bertemu dengan sesama anggota suku. Pimpin jalan, perintah Yang Chen.
Bagi para wanita putri duyung ini, perasaan pulang ke rumah menjadi semakin kuat saat mereka memasuki wilayah laut, dan mereka menuntun Yang Chen di sepanjang jalan. Saat mereka berbelok ke kiri dan ke kanan, kelompok itu masuk semakin dalam ke dasar laut, ribuan zang di bawah permukaan. Kemudian, puluhan ribu zang lebih dalam. Yang Chen harus mengakui bahwa kedalaman wilayah laut ini jauh melampaui kengerian yang pernah dikunjunginya sebelumnya. Berapa lagi? Tanya Yang Chen. Rasanya hanya sedikit lebih, hanya sedikit lebih. Suara lembut para wanita suku manusia ikan menjawab. Yang Chen memandang ke depan, kemana kekuatan suci berlalu, arus laut surut, dan mengikuti indera para wanita suku manusia ikan ini, ia tiba di bagian terdalam dasar laut. Gelap gulita, jika bukan karena murid ilahi Lingqi, dia tidak akan bisa melihat apapun di depannya. Semakin dalam ia menyelami dasar laut, semakin sulit bagi indera ketuhanannya untuk berfungsi. Apakah kamu yakin itu di sini? Yang Chen bertanya dengan ragu. Tidak ada apa-apa di sini, setidaknya dia tidak menemukan apapun dengan murid ilahi Lingqi miliknya, kecuali beberapa pecahan batu dasar laut dan tanaman spiritual, tidak ada yang istimewa. Para wanita suku manusia ikan semuanya bingung, Tuan Muda, indera kami tidak salah, pasti ada di sini. Tapi, apa yang terjadi? Mungkinkah kami salah? Beberapa wanita manusia ikan merasa kecewa. Yang Chen secara tidak sadar mengira mereka juga salah, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa pasti ada yang lebih dari itu. Jika memang ada suku di sini, Pulau Bintang Luo pasti tahu. Namun, karena ia ditugaskan di tepi laut dan tidak teringat suku asing lain di sini, kemungkinan besar Pulau Bintang Luo juga tidak tahu apapun tentang orang-orang ras asing di sini. Jadi hanya ada dua penjelasan. Pertama, memang tidak ada orang ras asing di sini. Kedua, suku tempat para wanita manusia ikan ini bersembunyi sangat baik. Yang Chen tidak melewatkan satu hal pun, membuka murid ilahi Lingqinya dan mulai mengamati setiap detail di sekelilingnya. Semakin cermat dia mengamati, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Seperti yang diharapkan, Yang Chen menyadari ada yang salah. Bayangan-bayangan larangan ada di mana-mana. Meskipun sangat lemah dan sulit dideteksi, mereka masih bisa dibedakan dengan mengamati dengan saksama melalui murid ilahi Lingqi. Ada larangan di dekat sini, dan di bawah larangan itu, mungkin ada dunia lain, Yang Chen menyimpulkan. Larangan, Tuan Muda, bisakah kau melanggarnya? Tanya para wanita manusia ikan dengan cemas. Yang Chen berkata, larangannya cukup rumit, tetapi dengan murid ilahi Lingqiku, aku bisa melihat kelemahan utamanya. Tidak sulit untuk mematahkannya. Hanya saja aku tidak tahu apa yang tersembunyi di balik larangan itu. Yang Chen mengaktifkan murid ilahi Lingqi miliknya. Di depannya muncul garis-garis larangan biru yang tidak dapat dilihat orang lain, Yang Chen dengan cepat menemukan pola cemerlang di tengah garis-garis itu. Dia mengulurkan tangannya, mengambilnya dengan cepat, dan langsung merobeknya dengan kekuatan suci. Saat larangan itu dilanggar, pemandangan di depannya terungkap, menyebabkan senyum muncul di wajah Yang Chen. Memang ada kesenangan yang tak terduga. Apa yang tampak di depannya adalah sebuah lorong bawah air yang sangat besar, dia tidak tahu kemana lorong itu mengarah, tetapi tidak diragukan lagi, ujung lorong lainnya itu pastilah rumah suku manusia ikan. Tuan Muda, kelompok wanita manusia ikan menjadi sangat gembira. Yang Chen juga menunjukkan senyum, ikuti aku dan mari kita lihat apa yang ada di ujung lain lorong ini. Sekelompok wanita manusia ikan mengikuti dari dekat di belakang Yang Chen. Begitu mereka melangkah masuk, larangan itu sembuh dan kembali ke keadaan semula. Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi kecerdikan larangan itu. Dia tidak lagi memperhatikannya dan terus menyelami lebih dalam lorong itu. Dalam waktu singkat, mereka tiba di tempat baru dengan cara memutar dan berputar. Pemandangan berubah, semua yang ada di hadapan mereka tampak megah dan menakjubkan, bahkan sulit bagi mereka untuk mempercayai mata mereka sendiri karena pemandangan itu meniadakan semua yang pernah mereka lihat sebelumnya. Itu hanya bisa digambarkan sebagai luar biasa. Kini pandangan Yang Chen tertuju pada ruang bawah laut yang luas, dipenuhi berbagai makhluk air yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Benar-benar asing. Yang paling banyak adalah mereka yang berekor ikan, tetapi tubuh bagian atas mereka menyerupai manusia. Manusia ikan ini, baik pria maupun wanita, sama seperti wanita suku manusia ikan di belakang Yang Chen. Mereka seperti kita, ras yang sama. Para wanita manusia ikan itu tak dapat menahan kegembiraan mereka. Mereka rindu untuk melihat makhluk sejenis mereka sendiri, tak seorang pun tahu betapa mereka haus akan hal itu. Namun, saat kebahagiaan mereka baru saja lahir, sekelompok makhluk air menemukan mereka. Siapa kau? Sekelompok laki-laki suku manusia ikan yang memegang tombak bergegas menuju Yang Chen. Yang Chen memandang tim laki-laki suku manusia ikan ini dan sedikit terkejut. Karena para laki-laki suku manusia ikan ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, mereka semua telah mencapai puncak tahap dewa sejati tanpa terkecuali. Kekuatan panggung dewa sejati tidak membuatnya panik. Namun, awalnya ia mengira suku manusia ikan tidak memiliki kemampuan bertarung yang sesungguhnya, tetapi pemandangan di depannya benar-benar berbeda dari yang ia duga. Hah!
Tiba-tiba, murid ilahi Lingqi di mata Yang Chen berkelebat saat ia merasakan niat membunuh dari para manusia ikan ini. Kapten, ini manusia. Dia menemukan wilayah kita, bunuh mereka, Kapten. Dia pasti dari Pulau Bintang Luo. Pulau Bintang Luo sudah bertahun-tahun tidak menemukan kita, apakah mereka akhirnya menemukan kita sekarang? Pastikan dia tidak pergi hidup-hidup. Sekelompok manusia ikan berkata mereka akan menyerang sambil menghunus tombak mereka, dengan terampil mengaktifkan kekuatan suci mereka, menyebabkan seluruh lautan mendidih dan kacau. Semburan air yang sangat besar, didorong oleh para manusia ikan ini, menyerang Yang Chen dengan mengerikan. Kapten tim manusia ikan meraung, sampah manusia, datang dan temui kematianmu. Yang Chen melihat bahwa anggota suku manusia ikan ini cukup tidak masuk akal dan dengan marah berkata, semuanya, saya tidak punya niat buruk. Siapa yang akan percaya itu? Kapten tim manusia ikan memimpin, memegang tombak, dan langsung menyerang Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen tahu bahwa mereka tidak bisa bicara apa-apa, jadi dia tidak punya pilihan selain bergerak dan mengejutkan mereka. Dia melambaikan Dao Inten, menggulung lapisan-lapisan gelombang dan menuangkannya keluar, lapisan aura primal menekannya, membuat para anggota suku manusia ikan ini merasa agak linglung dan gelisah. Rasanya seperti angin, hujan, yang tak terhentikan dalam sekejap. Yang Chen hanya berniat menghalau dengan niat Dao primitifnya dan tidak menunjukkan ketajaman apapun. Ia berpikir bahwa setelah niat Dao primitifnya berlalu, para anggota suku manusia ikan ini akan mengerti bahwa ia tidak memiliki niat jahat. Akan tetapi, siapakah yang dapat mengira bahwa mereka tidak memahami sama sekali niat baiknya? Terutama kapten tim manusia ikan, yang melotot marah dan berkata, "Nak, apa yang kau lakukan? Ayo berikan nyawamu padaku." Mereka hanya merasakan jeda singkat sebelumnya dan tidak mengaitkannya dengan intimidasi Yang Chen. Mereka hanya berpikir Yang Chen hanya menggunakan taktik menunda dan tidak bisa memberikan perlawanan yang nyata. Setelah berkata demikian, gerombolan manusia ikan itu menyerang Yang Chen lagi, kali ini dengan niat membunuh yang lebih kental dari sebelumnya. Yang Chen akhirnya kehilangan kesabarannya. Orang-orang ini tidak menganggap serius niat baiknya. Tampaknya jika dia tidak melawan, para lelaki suku manusia ikan ini akan menganggapnya sebagai orang lemah. Dengan pikiran seperti itu, Yang Chen tidak lagi menahan diri. Baginya, menekan orang-orang suku manusia ikan semudah membalikkan telapak tangan. Saat pikirannya mulai tenang, terdengar suara gemuruh, dan sebuah bayangan raksasa muncul entah dari mana, seketika menindas orang-orang di bawah. Bayangan raksasa itu berukuran 1000 zang, lahir di dasar laut, telapak tangannya cukup untuk mengguncang langit dan membalikkan lautan, membuat suku manusia ikan terdiam karena terkejut. Terutama para lelaki suku manusia ikan, mereka benar-benar terkejut, tidak pernah menyangka Yang Chen begitu kuat, siap untuk menindas mereka dalam sekejap. Mereka ingin melawan, tetapi ketika berhadapan dengan kekuatan yang sangat kuat ini, yang tersisa di hati mereka hanyalah penyebaran rasa takut. Tidak berdaya untuk melawan, kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Siapakah pria ini? Seorang ahli manusia tahap pencerahan, kita tidak bisa mengalahkannya. Pikiran-pikiran ini terlintas di hati para lelaki suku manusia ikan, beberapa di antara mereka menyesal karena tidak bernegosiasi dengan Yang Chen sebelumnya. Sekarang, telapak tangan Yang Chen menekan ke bawah, membawa penindasan niat Dao, bagaimana mungkin para suku manusia ikan alam dewa sejati ini bisa melawan? Dalam sekejap mata, segalanya menjadi sunyi. Para manusia ikan yang awalnya sombong dan mendominasi kini menjadi pendiam dan patuh di bawah kendali Yang Chen. Melihat manusia ikan menjadi begitu pendiam, Yang Chen tahu bahwa terkadang, kekuatan absolut bisa efektif. Seperti sekarang. Sekarang, bisakah kau mendengarkanku dengan tenang dan biarkan aku menjelaskan apa yang terjadi? Kata Yang Chen tanpa emosi. Para lelaki suku manusia ikan ini masih menyimpan sedikit kebencian dan kebencian dalam suara mereka. Manusia, apa yang kau inginkan dengan menyelinap ke wilayah kami? Yang bisa kukatakan hanyalah aku tidak punya niat buruk terhadapmu. Dulu, aku pernah bertemu beberapa orang sepertimu di wilayah manusia, para wanita putri duyung di belakangku, aku ingin mengirim mereka kembali ke tanah air mereka. Akhirnya aku menemukan tempat ini, tetapi melihat keadaanmu saat ini, aku benar-benar tidak bisa mempercayakan mereka kepadamu. Yang Chen mendesah dengan ekspresi dingin. Akhirnya, sekelompok manusia ikan jantan mengalihkan perhatian mereka ke arah wanita putri duyung di belakang Yang Chen. Itu suku kita, Kapten. Itu benar. Pada awalnya, mereka dibutakan oleh kebencian dan tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah mereka mengingatnya, mereka menyadari bahwa ada cukup banyak orang seperti mereka di belakang Yang Chen. Tuan muda, para wanita putri duyung cemas melihat suku mereka begitu ganas. Yang Chen melambaikan lengan bajunya untuk menenangkan para wanita putri duyung, memberitahu mereka agar tidak gugup. Karena mereka sudah tiba di tempat ini, dia tidak percaya dia tidak bisa menenangkan para wanita putri duyung ini. Sekalipun mereka orang kita, hanya dengan melihat mereka, kita tahu mereka telah hidup di dunia luar selama bertahun-tahun, darah mereka tak lagi murni, dan mereka telah menghirup udara kotor dari dunia luar.
Mereka tak lagi layak menjadi manusia ikan. Teriak Kapten Tim Manusia Ikan dengan marah. Para putri duyung gemetar, rindu yang amat sangat untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Ketika mereka melihat laut di sini, air mata mereka menetes karena kegembiraan, emosi mereka meluap, membayangkan bahwa mereka telah kembali ke surga yang telah lama mereka nantikan. Namun sekembalinya mereka mendapati segalanya telah berubah. Orang-orang di sini tidak menunjukkan rasa sayang saat melihat mereka. Malah, mereka menghina dan menyatakan bahwa mereka tidak lagi layak menjadi suku manusia ikan. Ekspresi Yang Chen juga berubah dingin sekarang. Apa maksudmu? Teriak Yang Chen dengan marah. Apa maksud kita? Tidak ada makna yang lebih dalam, manusia. Kau memang kuat sebagai kultivator tahap pencerahan. Namun, suku manusia ikan kami bukanlah kesemak lunak yang bisa kau remas. Kau pikir kau bisa membawa sekelompok bibrida kembali dan berteman dengan suku manusia ikan kami? Tidak mungkin. Para pria suku manusia ikan melolong seperti orang gila. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Gila. Kebencian para manusia ikan jantan ini terhadap manusia sudah mencapai tingkat yang gila. Dia sangat marah. Namun, yang membuatnya marah bukanlah kebencian antara kedua belah pihak, melainkan kenyataan bahwa orang-orang ini menyebut wanita putri duyung di belakangnya sebagai bibrida. Pada saat yang sama, banyak ikan mulai berkumpul di area tersebut. Semakin banyak tim patroli ikan yang mendengar tentang kekacauan tersebut dan bergegas datang. Apa yang terjadi di sini? Tim patroli manusia ikan lainnya bertanya. Pasukan ketiga telah ditekan oleh orang misterius. Cepat, selamatkan regu ketiga. Pasukan ketiga patroli manusia ikan yang tertekan, melihat tim patroli lain datang, berseru dengan gembira, itu tim utama. Tim utama telah datang, manusia, kamu akan mati. Tim utama, selamatkan kami. Jelas bahwa tim utama memiliki lebih banyak manusia ikan daripada regu-regu yang lebih kecil. Yang Chen menoleh ke belakang dan melihat setidaknya 1.000 manusia ikan di dalam tim, di antaranya, lebih dari 10 manusia ikan tahap pencerahan. Meskipun kekuatan tahap pencerahan tim patroli manusia ikan ini tidak kuat, dengan pemimpinnya yang merupakan ahli tahap penguasa Daois, mereka tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Yang Chen. Namun, jika mereka menyerang sekaligus, itu akan cukup merepotkan. Haruskah dia bertarung atau tidak? Jika dia tidak bertarung, tidak akan mudah untuk menekan mereka semua sekaligus. Jika dia bertarung, hubungannya dengan suku manusia ikan akan benar-benar memburuk, yang akan bertentangan dengan niat awalnya. Sialan, wajah Yang Chen dipenuhi amarah, karena para manusia ikan ini tidak mendengarkan akal sehat. Bertarunglah, ras alien telah menyerang. Bunuh dia, itu manusia, bunuh manusia ini. Manusia berani membuat masalah di wilayah kita, bunuh. Tim utama tidak menunggu Yang Chen berbicara, dan langsung menyerbu dengan panik. Yang Chen tidak punya pilihan selain mengambil tindakan nekat, yaitu, bertarung. Tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan apa yang mungkin terjadi setelah pertarungan. Jika dia tidak bertarung, para wanita putri duyung di belakangnya mungkin akan terluka. Semuanya, berhenti. Tepat saat Yang Chen hendak bergerak dan kelompok utama tim patroli manusia ikan hendak memulai perang, tiba-tiba sebuah suara datang dari kejauhan. Suaranya seperti suara wanita halus, lembut dan manis. Suaranya tiba sebelum dia melakukannya. Itu sang putri. Sang putri. Kau telah menarik perhatian sang putri, manusia. Kau tak akan mati dengan tenang. Kami akan menghukummu. Ekor para manusia ikan jantan itu sepertinya terinjak. Yang mulia, apakah Anda dipanggil Yang Chen? Namun, pada saat ini, suara itu tiba-tiba memanggil dari kejauhan. Mendengar suara ini, Yang Chen tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dia tidak tahu siapa putri manusia ikan ini dan belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tahu namanya? Anggota tim patroli utama suku manusia ikan kini kebingungan. Mereka saling memandang dan mulai bertanya, siapa di antara kalian yang bernama Yang Chen? Wakil ketua tim, tidak ada satupun dari kami yang bernama Yang Chen. Lalu siapa yang dipanggil sang putri? Seseorang dari regu ketiga. Tidak ada Yang Chen di skuad ketiga juga. Sekelompok pria suku manusia ikan mengira sang putri memanggil mereka, dan mereka diam-diam bersukacita. Lagi pula, putri manusia ikan adalah kebanggaan seluruh suku manusia ikan dan sosok yang ingin diikuti dan dilindungi oleh semua orang di suku tersebut. Namun, setelah dipikirkan lebih cermat, tidak ada satupun di antara mereka yang bernama Yang Chen. Yang Chen adalah nama manusia. Entah mereka menerimanya atau tidak, mereka sekarang harus fokus pada manusia ini. Tidak perlu bertanya, aku ingin bertanya pada manusia ini. Suara putri manusia ikan masih terdengar dari kejauhan. Namun, terdengar suaranya semakin dekat, menandakan dia sedang mendekati tempat itu dengan cepat. Rupanya, nama Yang Chen sangat penting baginya. Dengan 10.000 keraguan, Yang Chen bertanya, bagaimana Anda tahu nama saya, Yang Mulia? Jadi, namamu benar-benar Yang Chen? Tanya putri manusia ikan dengan heran. Ya, nama saya Yang Chen, jawab Yang Chen. Ini benar-benar kamu. Aku sudah menunggumu, Yang Chen. Akhirnya kamu tiba, kata putri manusia ikan dengan gembira.
Saat kata-katanya selesai diucapkan, sosoknya tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Penampilannya tak jauh berbeda dengan putri duyung biasa, berwajah cantik, bertubuh setengah ikan dan setengah manusia, berambut panjang tergerai, serta bertubuh anggun. Akan tetapi, tidak seperti manusia ikan, wanita putri duyung ini tidak memiliki tingkat kultivasi, dan tidak berbeda dengan manusia biasa. Penampilannya menggemparkan suasana. Salam, Putri. Yang mulia, mengapa Anda datang langsung? Yang mulia, baik makhluk ikan berpenampilan aneh maupun para lelaki suku manusia ikan yang berwibawa semuanya berlutut di tanah, memperlihatkan rasa hormat yang besar kepada putri manusia ikan, dengan sikap rendah hati. Namun, putri manusia ikan mengabaikan tindakan mereka dan berkata, semuanya, silakan berdiri. Mata dan tatapannya terfokus pada Yang Chen. Para putri duyung di belakang Yang Chen menjadi khawatir ketika mereka melihat perubahan situasi yang tiba-tiba, Tuan Muda, kami tidak ingin pulang lagi. Tuan Muda, ini semua salah kami, kesengajaan kami telah melibatkan Anda. Mereka semula mengira akan kembali ke pelukan kaum mereka sendiri, tetapi yang mereka temui ternyata penuh dengan kebencian. Di dalam hati mereka, hanya ada rasa bersalah. Yang Chen menghela napas, mengetahui bahwa perkataan sekelompok manusia ikan tadi telah menimbulkan luka batin pada wanita duyung ini. Luka seperti itu mungkin sulit disembuhkan seumur hidup. Dia menyimpan amarahnya di dalam hatinya karena dia memiliki lebih banyak keraguan pada saat itu. Kalau tidak salah ingat, kita belum pernah bertemu, Yang Mulia. Jadi, kenapa Anda tahu nama saya? Dan apa maksud Anda dengan mengatakan Anda telah menunggu saya? Tanya Yang Chen, tak mengerti. Ia memandangi penampilan manis putri manusia ikan, yang dari sudut pandang manusia, sungguh cantik alami. Dibandingkan dengan wanita-wanita cantik yang pernah dilihat Yang Chen sebelumnya, ia sama sekali tidak kalah. Terlebih lagi, karena tubuh bagian bawahnya adalah seekor ikan, ia memiliki pesona yang lebih menawan dan khas. Namun, Yang Chen masih yakin bahwa dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Para manusia ikan jantan lainnya juga terkejut, bertanya-tanya apa yang terjadi pada sang putri dan mengapa ia bersikap begitu rendah hati terhadap Yang Chen. Bukankah dia manusia? Memang, sikap putri manusia ikan terhadap Yang Chen sangat rendah hati, bahkan agak takut dan gelisah. Ia dengan hati-hati berkata, Tuan Muda Yang Chen, ini cerita yang panjang. Namun, karena Anda telah datang ke istana manusia ikan kami, itu sudah diatur oleh surga, seperti yang dinubuatkan. Kehendak surgalah yang mengatur kedatangan Anda untuk menyelamatkan suku kami. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk berdiskusi lebih detail dengan suku kami. Kami tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Bicara, apa yang akan kita bicarakan? Aku belum melakukan apapun sejak aku datang. Apa yang telah kalian, suku manusia ikan, lakukan padaku? Dengan pisau, senjata, tongkat, dan pentungan, menekan satu demi satu kelompok. Jika aku, Yang Mou, tidak memiliki kemampuan, aku pasti sudah ditusuk ke sarang tawon oleh kalian semua. Sekarang, kalian ingin bicara denganku. Bagaimana aku tahu kalau kalian sedang mempermainkanku atau mencoba cara lain untuk menyakitiku? Kata Yang Chen dengan marah. Kau, manusia, beraninya kau bicara seperti itu pada putri kami. Para manusia ikan jantan lainnya tidak senang. Semuanya, tolong tahan lidah kalian sebentar. Putri manusia ikan tersenyum manis, tetapi ada sedikit kepanikan dalam suaranya. Dia jelas tidak ingin kata-kata berlebihan orang lain memancing kemarahan Yang Chen. Jika itu terjadi, situasinya akan menjadi sulit diatasi. Para manusia ikan jantan semua menutup mulut mereka, dan putri manusia ikan segera tersenyum dan berkata, Tuan Muda Yang Chen, saya mengerti bahwa suku manusia ikan kami telah menyinggung Anda sebelumnya, tetapi itu tidak dapat dihindari. Namun, saya dapat bersumpah demi kekuatan dewa sejati bahwa sebagai putri manusia ikan Yelan, jika saya memiliki pikiran yang tidak sopan atau tidak pantas terhadap Anda, Tuan Muda Yang Chen, saya, Yelan, tidak akan mati dengan baik. Saat dia berbicara, putri manusia ikan telah mengeluarkan monumen ilahi yang berisi kekuatan ilahi sejati. Dengan sumpah ini, kekuatan ilahi menyatu, memastikan tidak akan terjadi perbedaan. Selama sumpah ini dilanggar, kekuatan ilahi dan dao surgawi akan terpengaruh, mengakibatkan hukuman yang sepadan. Yang Chen berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, dan setelah mendengar kata-kata Yelan, dia menjadi agak ragu. Sejujurnya, para putri duyung di belakangnya sudah terluka. Jika mereka kembali seperti ini, luka mereka hanya akan semakin parah. Satu-satunya cara untuk memperbaiki semua ini adalah memulai dengan suku manusia ikan. Putri manusia ikan, Yelan, di depannya, tampaknya memiliki beberapa kemampuan untuk menebus kesalahannya. Lagi pula, dia memang sangat penasaran dengan alasannya, jadi dia berkata, baiklah, aku percaya padamu untuk saat ini. Aku juga penasaran dengan ramalan ini. Tolong tunjukkan jalannya. Tuan Muda, sekelompok putri duyung berkata dengan cemas. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu terluka di dekatku. Ingat, apapun yang mereka katakan, jangan khawatir. Aku akan membiarkan mereka memberimu penjelasan yang tepat.
Setidaknya di mataku, garis keturunanmu adalah yang paling murni dan jelas bukan bibrida. Kata Yang Chen. Setelah mendengar ini, kelompok Putri Duyung pun terharu hingga menitikkan air mata, dan hati mereka bertekad untuk membalas kebaikan Yang Chen apapun yang terjadi. Yelan kini menatap Yang Chen dengan penuh kekaguman, tidak menyangka dia akan begitu setia dan saleh terhadap wanita Putri Duyung yang memiliki garis keturunan tidak murni. Tuan Muda Yang, silakan ikuti saya, kata Yelan lembut. Baiklah. Yang Chen tidak membuang kata-kata dan mengikuti Yelan dari dekat. Sepanjang perjalanan, Yang Chen melihat lebih banyak makhluk manusia ikan yang aneh dan misterius. Maka, di bawah bimbingan Yelan, sekelompok orang tiba di sebuah istana besar yang dibangun di kedalaman dasar laut. Di depan istana ini, ada sekelompok besar pria suku manusia ikan yang berjaga. Kekuatan para manusia ikan ini beragam. Mereka yang berada di pinggiran semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat setengah dewa, sementara yang lain bahkan lebih tangguh dan telah mencapai alam dewa sejati. Sedangkan di dalam istana bawah laut, keadaannya bahkan lebih mengerikan. Beberapa manusia ikan telah mencapai tahap pencerahan, dan jumlahnya bukan hanya satu atau dua, melainkan lebih banyak daripada tim patroli utama suku manusia ikan. Yang Chen sekarang mengerti, distribusi kekuatan tempur suku manusia ikan berbeda, wanita ikan tampaknya terlahir tidak bisa berkultivasi, sedangkan manusia ikan berbeda, mereka tidak hanya bisa berkultivasi, tetapi kekuatan tempur mereka juga sangat kuat. Meskipun dia dengan mudah menekan para manusia suku ikan tadi, itu hanya karena dia berada di tahap pencerahan. Saat menekan mereka, dia bisa merasakan kekuatan dahsyat dari manusia ikan ini. Tapi para pria manusia ikan ini tampaknya sangat buruk dalam mengembangkan indera spiritual mereka. Hal ini sangat berbeda dengan indera spiritual para wanita ikan. Sepertinya pria dan wanita dari suku manusia ikan memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, pikir Yang Chen dalam hati. Tuan Muda Yang, silakan. Yelan tetap hormat kepada Yang Chen, tersenyum ramah, takut menyinggung perasaannya. Yang Chen memperhatikan bahwa suku manusia ikan pasti memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadanya. Sekarang setelah dia memasuki istana bawah laut, banyak orang suku manusia ikan melemparkan pandangan bingung ke arahnya. Jelas, mustahil bagi manusia untuk datang ke tempat ini. Jika bukan karena sikap hormat Yelan terhadap Yang Chen, mereka pasti sudah bertindak sejak lama. Namun meski begitu, mereka masih waspada, tampaknya bersiap menyerang Yang Chen kapan saja. Yang Chen tentu saja menyadari hal ini, tetapi sekarang dia terbiasa beradaptasi dengan situasi apapun tanpa diganggu. Para nelayan wanita di belakangnya, di sisi lain, telah berubah dari kegembiraan besar menjadi kesedihan besar, dan sekarang, melihat para nelayan pria ini, mereka tampak melihat setan, dan banyak ketakutan tercipta begitu saja di hati mereka. Yelan, kau kembali. Sebuah suara lembut terdengar dari kejauhan, juga suara seorang wanita. Yang Chen mengikuti suara itu dan melihat bahwa pembicaranya adalah seorang manusia ikan betina yang duduk di posisi tertinggi di dalam istana bawah laut. Manusia ikan betina ini tampaknya agak lebih tua dari Yelan. Sekarang setelah Yelan membawa Yang Chen ke sini, dia segera menyapanya dengan hormat saat melihatnya berbicara, salam untuk Ibu Suri. Sepertinya kau yang membawa orang itu ke sini. Seperti dugaanku, ini pasti Tuan Muda Yang, kan? Ratu manusia ikan memiliki temperamen yang luar biasa, ia berdiri di atas angin dan dihormati orang lain. Yang Chen mengamati ratu manusia ikan dengan saksama dan mendapati ras manusia ikan aneh ini cukup menarik. Meskipun para pria manusia ikan tampak memiliki kekuatan yang lebih alami, pemegang kekuasaan sesungguhnya, yang menunjukkan kepemimpinan mereka di hadapan orang lain, adalah para wanita manusia ikan ini. Sama seperti putri manusia ikan dan ratu manusia ikan sekarang, mereka berdua memegang jabatan tinggi. Yang Chen berkata perlahan, aku sudah bertemu Ratu Manusia Ikan. Ratu Manusia Ikan menjawab dengan ramah, tidak perlu formalitas, Tuan Muda Yang, Anda adalah tamu terhormat suku manusia ikan kami, silakan duduk. Aku akan duduk setelah ada tempat untuk para wanita nelayan ini di belakangku. Sikap Yang Chen sangat jelas. Ratu Manusia Ikan dan Putri Manusia Ikan saling bertukar pandang, jelas terlihat agak malu. Pada akhirnya, Ratu Manusia Ikan memberi isyarat kepada Putri Manusia Ikan untuk mengikuti instruksinya. Yelan menurut, mengatur tempat duduk yang cukup untuk semua orang. Akhirnya, ketika setiap wanita nelayan sudah mendapat tempat duduk, Yang Chen pun duduk. Semua nelayan wanita di belakang Yang Chen tersentuh, mengetahui bahwa sikap Yang Chen bertekad untuk maju dan mundur bersama mereka. Namun, para nelayan lainnya tidak senang, mereka menggumamkan kata-kata seperti, ras campuran, dan, garis keturunan najis. Yang Chen mengerutkan kening mendengar ini. Ia bertanya dengan belak-belakan, karena aku sudah di sini, aku tidak akan membuang waktu lagi. Aku tidak tahu apa tujuan kalian membawaku ke sini, dan bagaimana keluarga bangsawan kalian bisa tahu namaku dan sudah lama menungguku. Ada apa? Yelan melihat keraguan Yang Chen dan bertukar pandang dengan Ratu Manusia Ikan. Melihat tidak ada keberatan dari ibunya, ia duduk dengan tenang di samping Yang Chen.
Dia memiliki postur tubuh yang anggun, yang membuat orang tidak dapat menolaknya. Keraguan Tuan Muda yang wajar saja. Alasan kami tahu nama Tuan Muda yang adalah karena suku manusia ikan kami memiliki ramalan 3000 tahun yang lalu bahwa seorang pria bernama Yang Chen akan datang ke suku manusia ikan kami dan menyelamatkan kami dari air dan api. Kata Yelan sambil tersenyum tipis, dan tak kuasa menahan sedikit tersipu ketika menyebut Yang Chen. Setelah mendengar kata-katanya, sekelompok manusia ikan tidak dapat menahan diri lagi. Putri, apa maksudmu? Bagaimana mungkin seorang manusia bisa menjadi penyelamat suku manusia ikan kita? Benar sekali, satu-satunya yang bisa menyelamatkan suku manusia ikan kita adalah Jenderal Bachchen. Hanya Jenderal Bachchen yang bisa menyelamatkan manusia ikan kita dari bahaya. Siapakah pria ini? Bagaimana mungkin seorang manusia bisa menjadi penyelamat suku kita? Sekelompok manusia ikan langsung gelisah, banyak mulut berteriak-teriak tentang Jenderal Bachchen. Tak sulit untuk melihat bahwa Jenderal Bachchen ini sangat dihormati. Wajah Yang Chen tetap tenang, kedengarannya menarik. 3000 tahun yang lalu, itu sejarah kuno. Bahkan perhitungan orang-orang terpilih pun mungkin tidak akurat, bagaimana kau bisa membuatku percaya ramalanmu itu benar? Dia tidak akan menjadi puas diri dan kehilangan kewaspadaan karena dia diberi topi penyelamat. Tampaknya Tuan Muda yang sangat berpengetahuan dan memahami perhitungan sang terpilih. Namun, menyamakan perhitungan dengan ramalan adalah kesalahan besar, kata Yelan. Yang Chen juga sangat penasaran, jadi dia bertanya, oh, lalu apa perbedaan antara ramalan dan perhitungan? Perhitungan sang terpilih dapat meramal masa depan, dengan tepat menyimpulkan dari variabel-variabel dalam hukum dunia apa yang menguntungkan atau merugikan diri sendiri, atau bahkan semua variabel yang tak terduga. Namun, waktunya tidak akan selama suku manusia ikan kita, yang dapat menghitung peristiwa 3000 tahun ke depan sekaligus, kata Yelan. Yang Chen mengangguk, merasa bahwa Yelan telah menganalisis situasi dengan cukup teliti. Ia tidak berhenti, masih memaksakan senyum, takut menyinggung Yang Chen, soal ramalan, itu pendekatan lain. Ramalan suku kami adalah tentang menemukan arah. Misalnya, kami meramalkan kedatangan Tuan Muda yang 3000 tahun yang lalu. Kami pasti sudah mulai berdoa kepada hukum langit dan bumi untuk mencari cara menyelamatkan suku kami sejak saat itu. Selama 6000 tahun, suku kami telah dengan tulus mempersembahkan kurban kepada Dao Surgawi. Baru setelah itu kami dapat menerima ramalan, yang secara khusus ditujukan kepada kami dari ramalan 10.000 tahun yang lalu. Dalam penjelasan yang lebih sederhana, ramalan kami hanya sepihak. Kami ingin tahu bencana apa yang akan dihadapi suku manusia ikan kami di masa depan, dan dibutuhkan banyak persembahan dan pengabdian untuk mempelajarinya. Ini tidak seperti menghitung peruntungan, mengetahui bencana apa yang akan dihadapi dengan perhitungan sederhana, itu jauh lebih sulit. Yelan berbicara dengan iri. Yang Chen mengelus dagunya, tak menyangka hal-hal akan begitu mistis, jadi, suku manusia ikanmu telah mempersembahkan kurban kepada Dao Surgawi sejak 10.000 tahun yang lalu, dan akhirnya menerima ramalan 3000 tahun yang lalu, yang mengatakan bahwa seseorang bernama Yang Chen akan menyelamatkan sukumu di masa depan. Tepat sekali, Yelan menegaskan. Terlalu mistis. Meskipun Yang Chen menganggap dirinya berpengetahuan luas, masalah ini masih agak membingungkan. Bukankah Jenderal Bachchen yang menerima ramalan itu? Banyak orang tercengang. Di tengah kerumunan, seorang manusia ikan raksasa berdiri di garis depan, mengenakan baju zirah sisik yang berkilauan dan tampak mengagumkan. Dia adalah panglima tertinggi tim patroli manusia ikan, yang bertanggung jawab memimpin puluhan ribu pasukan tempur manusia ikan, dan statusnya tidak dapat dicapai. Bachchen, yang dikenal sebagai orang berbakat langka dari suku manusia ikan selama bertahun-tahun, pernah dianggap sebagai target ramalan oleh banyak orang. Bahkan Bachchen sendiri meyakini itu adalah dia. Akan tetapi, sekarang setelah hasil ramalan itu terungkap, ternyata bukan dia. Kemarahan Bachchen membara, Laner, apa kau salah ingat? Bagaimana mungkin ramalan itu tentang manusia? Dulu, manusia membunuh begitu banyak sesama manusia ikan. Manusia hanya akan membawa suku manusia ikan kita menuju kehancuran, bukan cahaya, apalagi menyelamatkan suku kita. Bachchen, pikiranmu terlalu berprasangka. Tidak semua manusia itu jahat, kau seharusnya tahu itu. Di era binatang kuno, kita juga manusia, jawab Yelan. Aku tidak akan pernah mengakui bahwa kita punya sejarah seperti itu, kata Bachchen dingin. Lagi pula, aku sama sekali tidak percaya ada manusia yang bisa menyelamatkan suku kita. Akhirnya, Yelan menjadi marah, Bachchen, apakah kamu menyangkal ramalan itu? Bachchen tidak banyak bicara. Ia tahu bahwa ramalan tidak perlu dipertanyakan. Dia hanya bisa menggertakkan gigi dan menyembunyikan amarahnya. Dia sangat menyukai Yelan, jadi di hadapannya, dia ingin tetap bersikap elegan. Sedangkan untuk Yang Chen ini, dia akan bersikap perlahan setelah mendapat kesempatan untuk memberi tahu bahwa urusan manusia ikan tidak boleh diganggu oleh manusia. Yang Chen tahu bahwa di antara suku manusia ikan, mungkin hanya Yelan dan Ibu Suri yang memiliki perasaan positif terhadapnya, sementara yang lain penuh dengan kebencian. Dia bertanya, bagaimana aku bisa menyelamatkan sukumu?
Yah, kami tidak tahu itu, tapi menurut ramalan, kau pasti bisa melakukannya, kata Yelan dengan percaya diri. Apakah kamu percaya ramalan itu? Tanya Yang Chen. Ramalan suku kita tidak akan gagal, kata Yelan dengan tatapan penuh tekad. Kalau begitu, kau pasti punya tujuan. Aku harus menyelamatkanmu dari apa? Menyelamatkan konflik antara manusia ikan dan manusiamu. Tanya Yang Chen. Yelan menggelengkan kepalanya, tidak juga. Meskipun suku manusia ikan dan umat manusia telah berkonflik selama bertahun-tahun, umat manusia telah banyak bertemu selama bertahun-tahun. Lalu apa maksudmu? Tanya Yang Chen. Yelan ragu sejenak, sebelum menatap Yang Chen. Yang Chen segera mengerti, saya, Yang Chen, dengan sungguh-sungguh bersumpah bahwa semua yang terjadi di sini hari ini tidak akan terungkap di masa depan. Terima kasih atas pengertian Anda, Tuan Muda Yang. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, saya ingin bertanya, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang suku manusia ikan kami? Yelan bertanya, lebih tepatnya, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang suku kami? Saya belajar tentang suku manusia ikan dari buku-buku kuno. Konon, pada tahun-tahun awal era binatang purba, umat manusia belum sepenuhnya berevolusi. Sebagian dari mereka memasuki laut dan berevolusi menjadi suku manusia ikan, sementara yang lain mengembara ke tempat lain dan menjadi suku-suku kecil humanoid. Banyak lagi yang berevolusi menjadi manusia. Yang Chen melanjutkan, suku manusia ikan, pada masa-masa awal, memiliki hubungan baik dengan manusia, karena mereka berasal dari leluhur yang sama. Namun, kemudian, manusia menjadi serakah dan mulai menyakiti suku manusia ikan, mencoba mengambil keuntungan dari mereka, yang secara signifikan mengurangi ruang hidup suku manusia ikan, mengakibatkan sedikit interaksi dengan manusia, dan banyak yang bersembunyi. Kalian manusia ternyata tahu perbuatan jahat yang telah dilakukan manusia, beberapa manusia ikan tak dapat menahan diri untuk tidak memarahi. Ratu manusia ikan berkata dengan tenang, semuanya, harap tenang. Masalah ini memang dilakukan oleh manusia, tetapi belum tentu oleh Tuan Muda Yang Chen. Jangan mencampur-adukkan semuanya terlalu dini. Banyak nelayan yang tidak begitu yakin. Yelan mendesah pelan lalu berkata, Tuan Muda yang memiliki pemahaman mendalam tentang sejarah suku kami, tetapi tidak tahu detailnya. Selama era binatang kuno, banyak hal terjadi dalam proses evolusi manusia. Oh, apa maksudmu? Tanya Yang Chen bingung. Manusia pertama yang memasuki laut berevolusi menjadi manusia ikan, sementara kelompok lain menemukan alam lain, kata Yelan. Apa, pesawat lain? Pupil mata Yang Chen mengecil karena terkejut. Tepat sekali, alam ini disebut alam selatan, dan alam kita disebut alam roh, kata Yelan. Yang Chen tidak sepenuhnya tidak yakin. Sebenarnya, dia selalu mendengar tentang pesawat lain, tetapi dia tidak pernah menyangka ada yang begitu dekat dengannya. Pertama, ada Netherworld, dan sekarang ada Southern Realm. Lalu, Yang Chen memutuskan untuk mendengarkan penjelasan Yelan terlebih dahulu. Pada masa itu, alam selatan sebenarnya mirip dengan alam roh, keduanya di era binatang kuno. Banyak manusia yang belum berevolusi memasuki alam selatan dan berevolusi, bangkit, dan berkembang di sana. Akhirnya, mereka juga membentuk skala yang cukup besar di alam selatan. Yang perlu disebutkan adalah bahwa manusia dan manusia ikan di alam selatan sangat bersatu, jauh lebih bersatu daripada mereka yang berada di alam roh, kata Yelan. Manusia macam apa mereka? Manusia di alam roh bahkan tidak bisa disebut manusia, mereka semua keturunan rendahan. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan manusia kita di alam selatan? Kata banyak manusia ikan dengan marah. Yang Chen belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Apakah ada manusia di alam selatan dan alam roh? Dan kedua alam itu tampaknya terhubung. Setelah Yelan menyebutkannya, Yang Chen merasa skeptis sekaligus penasaran, apa yang terjadi pada kalian semua? Dari kedengarannya, kalian sepertinya manusia ikan dari alam selatan. Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Ceritanya panjang. Yelan tampak agak malu, kami secara tidak sengaja tersapu dari alam selatan ke alam roh ratusan ribu tahun yang lalu. Awalnya kami berencana untuk kembali ke alam selatan melalui mata Beiming Laut Ming Utara, tetapi kami menghadapi perlawanan dari suku manusia ikan yang menguasai Laut Ming Utara dan ditolak mentah-mentah. Bingung dengan ceritanya, Yang Chen bertanya, Laut Ming Utara, apa itu? Tuan Muda, Anda lupa, kami pernah bercerita tentang Laut Ming Utara sebelumnya, kata seorang wanita manusia ikan. Aku ingat sekarang, Laut Ming Utara adalah markas utama suku manusia ikan, Yang Chen tiba-tiba teringat. Laut Ming Utara, suku manusia ikan sendiri telah menyebutkannya kepadaku sebelumnya. Laut Ming Utara adalah basis utama suku manusia ikan, dan kalian berasal dari alam selatan. Jadi, Laut Ming Utara adalah rumah kalian yang sebenarnya, dan tempat ini sebenarnya hanyalah titik kumpul bagi suku manusia ikan alam selatan, kan? Kata Yang Chen. Pada awalnya, suku manusia ikan di belakangnya merasa betah di sini hanya karena mereka merasakan kehadiran manusia ikan lainnya. Baru pada saat itulah mereka merasakan keintiman, secara keliru mengira bahwa mereka telah kembali ke rumah. Tuan Muda, secara teori, seharusnya seperti ini.
Sekelompok wanita putri duyung juga memikirkan beberapa hal saat ini. Mulut Yang Chen melengkung ke atas, jadi ternyata ada perbedaan antara alam selatan dan suku manusia ikan alam roh. Yelan tertawa datar, Tuan Muda Yang Chen benar-benar pintar. Aku tidak menyangka kau sudah menebak sebagian besarnya tanpa aku menjelaskannya secara detail. Jadi, apa itu mata Beiming? Bukankah itu jalur antara alam selatan dan alam roh? Tanya Yang Chen. Yelan berkata dengan lembut, Tuan Muda yang benar. Mata Beiming adalah jalur antara alam roh dan alam selatan. Melalui mata Beiming, seseorang dapat bepergian dengan bebas di antara kedua alam tersebut. Begitu ya, jadi kamu awalnya dari suku manusia ikan di alam selatan, tapi akhirnya, karena sebuah kecelakaan, kamu terhanyut ke alam roh melalui mata Beiming. Jadi pertanyaannya, kenapa suku manusia ikan di Laut Ming Utara tidak meminjamkanmu mata Beiming? Yang Chen berkata, kalau suku manusia ikan di Laut Ming Utara mau meminjamkanmu mata Beiming, pasti tidak akan ada banyak masalah sekarang, kan? Yelan tersenyum getir, kami telah berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkannya, tetapi suku manusia ikan di Laut Ming Utara selalu keras kepala. Apakah kamu sudah memperjuangkannya selama bertahun-tahun? Tanya Yang Chen. Tentu saja, tetapi untuk mencegah gesekan antara kedua alam, suku manusia ikan di Laut Ming Utara menutup mata Beiming sepenuhnya. Sekarang, jalur antara kedua alam telah sepenuhnya tertutup dan mustahil untuk dibuka. Berbicara tentang ini, Yelan mendesah pelan, penuh ketidakberdayaan, kami juga mencoba memikirkan berbagai cara, tetapi pada akhirnya, kami tidak menemukan solusi. Setelah berbagai alasan, kami menargetkan Anda, Tuan Muda Yang Chen, melalui sebuah ramalan. Anda adalah penyelamat suku manusia ikan kami. Yang Chen hanya tersenyum tipis dan tidak berbicara, tetapi setelah beberapa saat, dia berkata, saya pikir, pada saat itu suku manusia ikan di Laut Ming Utara menolak Anda, bukan karena mereka bersikap tidak masuk akal, tetapi Anda terlalu tidak sopan. Yelan sedikit terkejut, matanya melebar, dari mana Tuan Muda yang memulai dengan ini? Ketika kalian datang dari alam selatan, kalian menganggap diri kalian superior dan bertemu dengan sesama suku kalian dari Laut Ming Utara di alam roh, jadi pasti ada rasa superioritas yang tak terlihat. Suku manusia ikan yang kukenal pada dasarnya baik hati dan berhati murni, tanpa kenakalan. Tapi sekarang setelah kulihat kalian semua, penuh permusuhan, galak, dan sok benar. Yang Chen berkata dengan dingin, saat itu, suku manusia ikan di Laut Ming Utara mungkin awalnya baik padamu. Tapi jika seseorang bersikeras menindas orang lain, maka suku manusia ikan di Laut Ming Utara harus melawan. Kurasa meminjam mata Beiming untuk kembali ke tanah leluhur bukanlah hal yang sulit. Ini, Yang Chen, apa maksudmu? Apa maksudmu menindas orang lain? Sebagai manusia ikan dari alam selatan, garis keturunan kami murni, dan silsilah kami mulia. Tidak ada salahnya menginstruksikan mereka untuk membuka mata Beiming. Benar, manusia ikan kotor yang hanyut dan tidak mengikuti kita ke alam selatan untuk berkembang di masa lalu, darah mereka sudah tidak murni lagi. Kami tidak salah dalam memesannya. Sekelompok pria suku manusia ikan masih mempertahankan sikap arogan mereka. Yang Chen awalnya tidak yakin, tetapi sekarang setelah mendengar kata-kata mereka, dia hampir yakin. Jadi seperti dugaanku. Ekspresi Yang Chen dingin. Jika memang begitu, manusia ikan dari alam selatan ini sungguh tidak layak untuk diberi simpati. Yelan mendesah pelan, sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan dari Tuan Muda Yang. Dulu, suku manusia ikan alam selatan kita memang memiliki banyak konflik dengan suku manusia ikan Laut Ming Utara, dan alasan utamanya adalah terlalu banyaknya ketidakpuasan di dalam suku kita. Tapi, bagaimanapun juga, tak perlu dikatakan lagi, sebagai keluarga bangsawan yang sangat bangga dengan garis keturunan mereka, aku, Yang Chen, tak layak membantumu. Tak perlu disebut bantuan. Yang mau terlalu tinggi untuk kupanjat, jadi aku pamit dulu. Yang Chen membungkukkan tangannya dan sangat kecewa dengan suku manusia ikan ini. Ketika percakapan berakhir, dia melambaikan tangannya kepada para wanita suku manusia ikan dan memberi isyarat untuk pergi. Namun saat ini, manusia ikan yang lain tidak dapat menahannya lagi. Yang Chen, menurutmu kamu ini apa? Kau benar-benar berpikir suku manusia ikan kita adalah tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu. Semuanya, minggir. Dari tengah kerumunan, Panglima manusia ikan Bacen melompat keluar, dan aura seorang Raja Dao menyebar, memperlihatkan tingkat transenden dari puncak tahap pencerahan, menghalangi jalan Yang Chen. Yang Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, jadi, apakah kamu berencana untuk tidak membiarkanku pergi dari sini hari ini? Perkataannya sedingin es, mengandung niat Dao yang merasuk dan memancarkan aura yang luar biasa. Bacen sudah lama tidak senang pada Yang Chen, terutama karena Yelan memperlakukan Yang Chen dengan sangat rendah hati, yang mana hal itu semakin tidak dapat diterima olehnya. Anak bermarga Yang, sepertinya kau benar-benar berpikir suku manusia ikan kami adalah tempat di mana kalian manusia bisa datang dan pergi sesuka hati. Kukatakan saja, itu tidak semudah itu. Sebagai manusia, karena kau datang ke sini hari ini, jangan berpikir untuk pergi, kata Bacen dengan marah.
Yang Chen terkekeh, benarkah? Baiklah, aku ingin melihat apakah kamu punya kemampuan dan sarana untuk melakukannya. Chen, Yelan ingin menghentikannya. Namun Ratu Manusia Ikan di belakangnya tiba-tiba menyampaikan pesan, Laner, tidak perlu. Ibu Suri, jika kita membiarkan Chen dan Yang Chen bertarung, dan Yang Chen terluka, bagaimana suku kita bisa lolos dari api dan air? Tanya Yelan cemas. Ratu Manusia Ikan dengan tenang menyampaikan pesannya, biarkan Chen menguji kekuatan Yang Chen juga. Ramalan itu mungkin tidak akurat. Semua orang di suku kita menganggap Chen sebagai penyelamat suku manusia ikan kita. Yang Chen hanyalah penyelamat yang diramalkan secara samar, dan siapapun yang memenangkan pertempuran antara keduanya tentu akan lebih membantu suku kita. Yelan jelas cemas, tetapi ia tak berdaya menghentikannya. Ia hanya bisa menyaksikan Chen dan Yang Chen berdiri di ambang pertempuran, siap bertarung kapan saja. Wajah Chen penuh amarah, manusia bermarga yang, tampaknya jika aku tidak memberimu pelajaran, kau benar-benar mengira suku manusia ikan kami hanyalah buah kesemak lembut yang bisa kalian manusia remas sesuka hati. Saat dia berbicara, niat Dao dan aura kekuatan sucinya menyebar dalam sekejap. Seluruh istana mulai bergetar, dan air berputar-putar, membentuk tornado bawah laut yang besar, menutupi setiap inci area di sekitarnya. Cepat lindungi permaisuri. Banyak pria suku manusia ikan mulai berkumpul di sekitar Ratu Manusia Ikan dan Yelan, khawatir pertempuran itu akan melibatkan mereka berdua. Pada pertempuran puncak tahap pencerahan, banyak laki-laki suku manusia ikan mundur menghadapi angin, tidak berani berpartisipasi secara paksa. Sebagian besar pengawal memilih untuk melindungi Yelan dan Ratu Klan Manusia Ikan sambil menonton pertunjukan bagus di samping. Jenderal Chen, bunuh dia. Kalahkan dia, biarkan dia tahu betapa kuatnya suku manusia ikan kita. Ayo, Jenderal Chen. Sekarang, dalam konfrontasi awal, batu telah mendapatkan momentum. Tiba-tiba, sebuah trisula muncul di tangannya. Saat trisula itu muncul, rentetan guntur dan kilat menyambar, berubah menjadi badai dahsyat yang menyebar ke seluruh angkasa. Kemudian, ia membentuk naga petir yang meraung ke arah Yang Chen di atas istana. Istana bawah laut tidak cukup besar untuk keduanya bertarung. Yang Chen segera meninggalkan istana bawah laut, dan saat dia melakukannya, arus air di wilayah laut mulai mengalir menuju pertempuran Chen, sepenuhnya berubah menjadi kekuatan Chen. Yang Chen, di laut, kekuatan tempur suku manusia ikan kita akan tumbuh begitu saja. Kau takkan bisa menang melawanku. Hahaha. Chen tertawa terbahak-bahak. Bersamaan dengan tawa sombongnya, tornado air itu menyatu menjadi tornado air raksasa. Kemudian, Chen mengarahkannya dengan trisula, mengunci Yang Chen. Tangkap dia. Puluhan ribu tornado air, bagaikan binatang buas yang lahir di laut dalam, memiliki kekuatan dahsyat yang tak terlukiskan. Ketika puluhan ribu tornado air bergulung-gulung, kekuatan yang dilepaskannya sungguh luar biasa. Bahkan Yang Chen pun tak bisa meremehkannya karena tornado air tersebut juga bercampur dengan Dao Inten tertinggi milik Chen. Hancurkan untukku. Yang Chen mengangkat tangannya, dan Dao Inten apinya melonjak keluar. Menampilkan Dao Inten yang agung ini, sejumlah besar api membentuk wilayah kekuasaan Yang Chen di air laut, perlahan-lahan menghalangi tornado air. Biarkan kau merasakan Dao Intenku. Melihat tornado airnya terhalang oleh Dao Inten api Yang Chen, Chen tak mau menunjukkan kelemahan. Dengan lambaian tangannya, ia juga sepenuhnya menyatukan Dao Intennya ke dalamnya. Niat Dao Angin. Tornado air meraung bersama angin kencang yang sangat dahsyat. Angin kencang ini bertiup di atas laut, tidak hanya membuat air semakin padat. Dao Inten api Yang Chen juga terhempas hingga terpencar, membuatnya sulit untuk berkumpul. Yang Chen berdiri di laut sambil mendengus dingin. Jika Dao Inten api tidak berfungsi, dia akan menggunakan Dao Inten lain. Niat Dao yang pantang menyerah. Yang Chen memadatkan niat Dao yang pantang menyerah. Niat Dao yang pantang menyerah tidak takut terhadap niat Dao angin, dan saat mereka bertabrakan, niat Dao angin langsung tampak pucat, tidak mampu menggoyahkan kekuatan pantang menyerah dalam niat Dao Yang Chen. Berkat perlindungan dari niat Dao yang pantang menyerah, niat Dao api mulai dilepaskan sepenuhnya, sekali lagi menghalangi lapisan air laut. Melihat ini, Chen menjadi marah, "Nak, kau punya trik, sekarang cicipi niat Daoku." Ketika percakapan berakhir, lapisan-lapisan niat Dao Chen ditampilkan sekali lagi. Kali ini, bukan lagi niat Dao angin yang awal, melainkan niat Dao yang lain. Es. Yang Chen melihat ke depan, dan sejumlah besar air laut membeku menjadi balok es, yang dengan cepat menyebar ke arah Yang Chen. Teman baik, Yang Chen harus mengakui bahwa Chen tidak menggertak. Di laut, kekuatan tempurnya memang meningkat pesat. Dengan bantuan air laut, efektivitas niat Dao esnya berlipat ganda, dan kekuatannya meningkat pesat. Kemanapun mereka lewat, itu adalah sungai glasial, dan Yang Chen belum bereaksi ketika sejumlah besar es menyebar dan menyelimuti dirinya sepenuhnya. Melihat ini, sekelompok pria suku manusia ikan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, manusia biasa ini berani memprovokasi Jenderal Chen. Dengan tindakan Jenderal Chen, Yang Chen hanya mencari masalah. Yang Chen ini ingin melawan Jenderal Chen kita.
Jenderal Bacchen, kita memiliki dua niat Dao, yang masing-masing lebih kuat dari yang lain. Dengan dua niat Dao yang digabungkan, Jenderal Bacchen tak terkalahkan di antara suku manusia ikan. Pada saat ini, Yelan juga menggelengkan kepalanya sedikit. Apakah Yang Chen kalah seperti ini? Sepertinya ramalan itu mungkin tidak benar. Dengan Yang Chen seperti ini, bagaimana dia bisa menyelamatkan suku manusia ikan saat ini? Bacchen mencibir dingin, hanya dengan cara ini, dan kau ingin melawanku. Bacchen tampak meremehkan, hanya dengan cara ini, kau berani melawanku. Dia sudah menang. Namun, saat pikiran itu terlintas, tiba-tiba pupil mata Bacchen mengecil, dan menatap apa yang ada di hadapannya, ia merasa segalanya begitu luar biasa dan sulit diterima. Tidak akan. Bacchen berpikir dalam hatinya. Karena lapisan-lapisan niat Dao Es darinya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Seperti ribuan pasukan yang runtuh bersamaan, mustahil untuk membentuk pasukan, diserbu habis-habisan oleh niat Dao Yang Chen, lalu lenyap tak berbekas, lenyap di telan air laut. Niat Dao primitif. Sekarang, Yang Chen juga keluar dari segel es sambil menggumamkan sebuah kalimat. Kemanapun niat Dao-nya pergi, semua segel es hancur. Di hadapan niat Dao primitif, niat Dao es tampak seperti anak kecil, bukan lawan sama sekali. Tidak, ini tidak benar. Ini tidak mungkin benar. Bacchen melihat niat Dao Es-nya dihancurkan sepenuhnya oleh Yang Chen dan tidak bisa menerima kenyataan di depannya. Manusia ikan jantan lainnya juga tampak seperti baru saja melihat hantu. Tadi, dalam sekejap, ada sungai es sepanjang 10.000 mil, tetapi sekarang lenyap seperti asap. Yang Chen benar-benar membalikkan keadaan tanpa mengetahui apa yang telah ia gunakan. Bacchen juga tidak tahu. Setiap kali Yang Chen melangkah, jiwa Bacchen bergetar hebat seperti anak kecil, tak berdaya menghadapi Yang Chen. Mustahil. Bacchen mengumpulkan niat Dao Es-nya, dipadukan dengan niat Dao Angin, dan sejumlah besar naga es lahir di air laut. Kemudian, meraung ke arah Yang Chen, mereka melancarkan serangan yang mengerikan. Yang Chen tidak bergerak. Ia melindungi dirinya dengan niat Dao primitif. Ketika dingin menyentuhnya, niat Dao Es kembali ke wujud aslinya dan berubah menjadi air laut. Dalam kompetisi Dao Inten, Bacchen hancur total. Sialan, sialan, rasakan tombak nagaku. Bacchen sudah gelisah, ingin membuktikan dirinya dengan setiap serangan, ingin mengalahkan Yang Chen dengan setiap serangan. Trisulanya adalah harta yang sangat luar biasa. Di antara mereka, ia menyegel roh primordial naga air yang telah ditekan oleh suku manusia ikan mereka di alam selatan. Roh primordial naga air adalah naga yang relatif lemah di antara klan naga sejati, tetapi tetaplah seekor naga. Dengan gerakan halberd naga, roh primordial naga air raksasa lahir di belakangnya. Naga air, penguasa lautan, mengguncang seluruh dasar laut dengan arus air yang dahsyat. Kemudian, di bawah auman naga air, kekuatan ilahi yang mengerikan dengan cepat menyebar. Nyanyian naga air. Bacchen menusuk dengan tombak naga. Menghadapi serangan kuat ini, Yang Chen hanya menutup matanya. 9 niat Dao Neter, niat Dao primitif, niat Dao pantang menyerah, 3 dewa suci. Yang Chen meraih dan mengatur ketiga niat Dao tersebut di posisi yang berbeda. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.